Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Mutahara dari kelas 4A Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 20211386. Di sini saya akan menjelaskan kitab Sahih Ibnu Hibban. Bismillahirrahmanirrahim. Biografi Imam Ibnu Hibban. Imam Ibnu Hibban memiliki nasab lengkap, yaitu Syekh Khurasan Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu'ad bin Ma'bad bin Sahid bin Hadiyah bin Murrah bin Sa'ad bin Yazid bin Murrah Zaid bin Abdullah bin Darim bin Hanzalah bin Malik bin Zaid bin Manat bin Tamim al-Tamimi al-Darimi al-Busti dan Asbuti adalah nisbah kepada Busti, salah satu desa di Khurasan. Imam Ibnu Hibban lahir di desa Busti, sebuah kota yang sudah kuno di wilayah pegunungan timur Sijistan Persia, dan posisinya saat ini berada dalam wilayah Afghanistan baru pada tahun 270 Hijriah atau 884 Masehi. Dan beliau wafat pada malam Jumat 8 hari tersisa bulan Syawal tahun 354 Hijriah atau 965 Masehi dalam usia 80 tahun dan dimakamkan setelah sholat Jumat di Laskarogh, Afghanistan. Ibnu Hibban sangat berkontribusi pada bidang hadis. Di antara salah satu buktinya adalah karya-karya beliau yang berbicara mengenai hadis, maupun itu matan hadis atau rijal hadis. Contohnya yaitu mensohihkan suatu hadis. Ibnu Hibban mempunyai kriteria tersendiri dalam menilai sebuah hadis, diantaranya itu: yang pertama, ada adil dalam agama dengan tertutupnya aib. Yang kedua, jujur dalam meriwayatkan hadis, yaitu dengan tolak ukur yang dikenal dengannya. Yang ketiga, ada berakal dengan apa yang ia sampaikan dari hadis, dan lainnya. Guru-guru beliau yang terdapat dalam kitab Sahih Ibnu Hibban yaitu ada At-Taqasim wa Al-Anwa adalah Abu Ya'la, Ahmad bin Ali bin Muthanna al-Mausul, Hasan bin Sufyan asy-Syaibani, Abu Bakar Muhammad ibnu Ishaq ibnu Huzaimah al-Naisaburi, Husain ibnu Idris al-Harawi, Muhammad ibnu Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Mahran al-Naisaburi, Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Azdi al-Naisaburi. Selanjutnya ada Abu Abbas Muhammad bin Hasan al-Asqalani dan lain sebagainya. Beliau juga mempunyai murid yaitu yang mengalami hadis darinya, dan mereka datang dari segala penjuru. Al-Hakim, salah satu murid, berkata, perjalanan kepadanya adalah untuk mendengarkan kitab-kitabnya. Karya monumental beliau adalah kitab Al-Nawwa Al-Taqsim yang lebih dikenal dengan Sahih Ibnu Hibban. Beliau merupakan seorang fuqaha atau ahli fikih dalam mazhab Syafi'i, ahli dalam bahasa Arab dan ilmu kalam teologi. Ibnu Hibban juga merupakan seorang ilmuwan kedokteran dan astronomi. Di antara karya-karya beliau adalah: yang pertama ada Sahih Ibnu Hibban atau At-Taqasim wa Al-Anwa, Al-Hidayah ila Ilmi As-Sunan dan lain sebagainya. Penilaian ulama terhadap Imam Ibnu Hibban. Yang pertama adalah Imam Al-Hazimi, Ibnu Hajjal, Al-Iraqi, dan As-Suyuti yang dengan tegas menyatakan Ibnu Hibban secara personal lebih baik, mumpuni, dan lebih memenuhi persyaratan daripada Al-Hakim. Yang kedua, Ibnu Al-Salah memberi komentar terhadap metodologi Ibnu Hibban ketika mengomentari kitab Mustadrak Al-Hakim. Dia terlalu memudahkan persyaratan hadis sahih dan menyahihkan sebuah hadis. Sebelum menjadi kitab yang berjudul Sahih Ibnu Hibban, judul asli kitab ini ialah At-Taqasim wa Al-Anwa. Nama lengkap kitab ini ialah Al-Musnad As-Sahih ala At-Taqasim wa Al-Anwa min ghairi wujud qat'in fi sanadiha wa la thubut jarhan fi naqiliha, yang berarti musnad yang sahih berdasarkan pembagian-pembagian dan jenis tanpa ada keterputusan dalam sanadnya dan tanpa tetapnya cacat pada orang yang meriwayatkannya. Berikut adalah contoh kitab Sahih Ibnu Hibban. Latar belakang penulisan kitab ini yaitu Ibnu Hibban melihat banyak manusia yang berpaling dari Sahih As-Sunnah, banyak sekali hal-hal aneh dan lemah masuk di dalam hadis, dan beliau memberikan pernyataan, hendaklah manusia menghafal sunan dan berpegang teguh dengan metode yang benar seperti yang telah dilakukan oleh ulama klasik. Kitab Sahih Ibnu Hibban memuat kira-kira 7.448 hadis. Diketahui bahwa ziyadah hadisnya mencapai
2064 hadis, kemudian ada sekitar 226 hadis dhaif, dan sisanya adalah hadis berkualitas sahih dan hasan. Kekurangan yang terdapat pada kitab ini yakni penyusunan yang dilakukan oleh Ibnu Hibban aneh dan asing yang tidak pernah dilakukan ulama hadis lainnya. Sehingga untuk mencari hadis di dalamnya menjadi susah, dan dalam melakukan istinbat, Ibnu Hibban kadang-kadang melakukan hal yang aneh dan asing mengenai apa yang ia simpulkan dan dipandangnya, sehingga dia mendapat dalamnya sesuatu yang tidak terlintas dalam hati seorang pun. Adapun kelebihannya terlihat pada jalur riwayatnya, tidak terjadi keterputusan sanad dan tanpa tetapnya aib pada orang-orang yang meriwayatkannya, dan mengandung faedah yang langka. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.